Hai guys semuanya, balik lagi sama Olin Linlin. Hari ini aku mau bahas tentang apa aja isi tas wanita dewasa. Jadi spesial hari ini aku mau bahas tentang tas wanita yang konsepnya mungkin kecil, kira-kira segini ya tasnya. Nggak yang kecil cuman satu kotak gini doang, yang bisa masuk cuman buat handphone. Nah. Jadi aku mau bahas tentang tas yang segini ya, yang cuma bisa dibuat satu cangkong. Nah, isiannya ini apa aja? Aku ada bagi beberapa part. Nah, kenapa aku bahas ini penting menurut aku? Karena tas ini tuh bener-bener aku pernah ya tanya sama satu temen aku. Menurut aku dia itu suatu teladan. Dia itu selalu tampilnya perfect. Dia selalu ready di saat situasi apapun, dan dia selalu terlihat fresh. Sedangkan aku waktu itu masih kucel waktu itu. Aku benar-benar tanya sama teman aku, kamu bawa apa aja sih di dalam tas aku? Itu jadi suatu pertanyaan yang bikin aku tuh penasaran sama dia. Akhirnya aku udah merangkum semua, tapi by the way setiap orang beda-beda, setiap kebutuhannya. Cuman memang aku ada beberapa rangkum ini dari versi aku sendiri ya. Jadi versi temen aku tuh aku olah lagi sesuai kebutuhan aku. Jadi memang nggak semuanya persis sama aku. Ada beberapa yang aku tambahin juga malahan. Jadi ini versi aku. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Jadi yang pertama, aku mau bahas barang yang paling penting dulu, yang nggak boleh sampai kalian ketinggalan. Yaitu yang pertama, HP yang aku lagi pakai sekarang, nggak bisa tunjukin. HP ya, HP tuh nggak boleh ketinggalan, karena zaman sekarang kalau misalnya HP ketinggalan kan nggak bisa hubungi siapapun. Apalagi sampai kalau kita harus janjian sama temen kita ketinggalan HP tuh, karena selain menyusahkan kita sendiri, kita juga menyusahkan temen kita yang lagi ngehubungin kita, sampai dia kebingungan, mungkin nunggu kita lama atau segala macem. Jadi please, handphone nggak boleh ketinggalan. Itu ya. Yang kedua, ini ada dompet. Nah, by the way, dompet aku agak kucel guys. Ini adalah dompet penuh memori dari SMP. Aku pakai dompet ini. Ini adalah dompet pertama aku, sampai sekarang aku masih pakai. Jadi dompet ini isiannya adalah uang cash yang pertama. Untuk uang cashnya menurut aku nggak perlu banyak-banyak ya, kalau aku pribadi. Jadi uang cash ini tuh sesuai kebutuhan kita aja. Mungkin dibuat bayar parkir, mungkin dibuat ke toko-toko yang tidak ada QR-nya, atau apapun yang kita butuhkan dengan uang tunai. Jadi uang cashnya nggak perlu banyak-banyak, sesuai kebutuhan kita aja sendiri masing-masing ya. Selain itu kita ada tentunya KTP, ada SIM, terus juga ada kartu rekening untuk tarik uang, gitu. Jadi bebas isiannya apa aja. Kalau bisa lebih simpel dari ini ya guys. Jangan sesuai contoh aku kalau bisa, karena ini menurut aku dompetnya gede banget. Kalau misalnya masuk di dalam tas yang konsepnya cangkong atau selempang gitu, itu memang agak makan ruang banyak gitu ya. Tapi memang karena aku nggak mau mengganti dompet penuh memoriku ini, jadi aku masih mempertahankan dompet ini gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai QR ya boleh gitu kan, cuman tetap sediain aja pakai uang tunai beberapa aja sesuai kebutuhan seperlunya. Kalau aku pribadi sih aku suka pakai QR ya, jadi aku lebih suka scan gitu. Jadi daripada pakai uang tunai, ini cuma bener-bener karena terdesak aja gitu. Lalu selain dompet, aku yang paling penting juga ada kunci. Kunci ini nggak boleh sampai ketinggalan, karena kalau kalian ketinggalan, kalian kesusahan sendiri juga kan pastinya. Entah itu kunci rumah, atau kunci kos-kosan, atau kunci kendaraan kalian. Jadi kedua kunci ini nggak boleh sampai ketinggalan ya, gitu. Setelah itu aku kelompokin juga ada yang selain paling penting. Nah, kesehatan.
Jadi untuk yang kesehatan ini aku bawa obat-obatan. Obat-obatan ini tergantung kalian ada riwayat penyakit apa atau sakit apapun ya kan. Tapi nggak harus yang selalu punya riwayat sakit yang bawa ini. Kalau kalian lagi memang aku nggak ada sakit apa-apa sih, ya udah bawa aja vitamin atau nggak gitu. Mungkin obat-obatan yang mungkin lebih sering kayak ke gejala ya kalian ya, mungkin kayak misalnya jaga-jaga, misalnya pusing, demam atau apapun itu kayak gitu, mending kalian bawa aja. Kalau aku lebih ke asam lambung karena aku sering banget asam lambung guys, gitu, sama vitamin sih. Cuman kalau vitamin ini kenapa? Karena aku sering banget lupa minum vitamin. Jadi bawa vitamin kalau misalnya kalian ada vitamin sama obat yang sering kalian ngerasa kambuh gitu ya. Lalu selain itu ada Hansaplast. Nah, Hansaplast ini penting banget kalian bawa, cuman satu aja boleh sih, satu atau dua, karena ini jaga-jaga kalau kalian tergores atau apapun di luar, kalian perlu Hansaplast. Entah itu buat kalian sendiri atau buat temen kalian, jadi ya mending sediain aja Hansaplast gitu ya, untuk nutup luka luar. Lalu selain itu ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini dibutuhin dibuat kalian waktu di tempat makan ya, biasanya semprot tangan atau mungkin butuh dibuat semprot meja ya, biasanya waktu COVID. Nah, apapun itu biasanya lebih ke tangan sih sekarang. Jadi bawa hand sanitizer ini, atau kalau kalian males bawa hand sanitizer, kalian juga boleh bawa tisu basah. Tisu basah ini juga lebih bisa menggantikan hand sanitizer atau kebutuhan lainnya juga boleh. Nah, sama kalau aku pribadi paling penting itu yang tisu kering, karena tisu kering ini bisa, ya biasa ya cewek ya, biasa tisu kering ini dipakai dibuat ke toilet atau waktu di tempat makan, atau kebutuhannya banyak banget lah tisu kering ini. Aku sangat membutuhkan dan nggak pernah bisa lepas dari tisu kering. Jadi itu, selain itu, nah ini untuk kecantikan. Kecantikan itu yang paling utama yang nggak boleh ketinggalan adalah karet rambut. Karet rambut ini nggak pernah aku tinggal karena ini sangat penting buat rambut aku yang makin panjang. Ini penting banget dibuat waktu kalian lagi makan, aduh itu, terus apalagi di tempat-tempat yang gerah ya, di tempat outdoor gitu, aduh ini penting banget. Aku nggak akan pernah melupain ini. Kalau misalnya nggak di tas aku pasti taruh di sini. Jadi jangan pernah tinggalin ini ya guys, ini sangat penting banget. Lalu ada sisir kalau misalnya kalian perlu buat nyisir rambut kalian waktu lagi acak-acakan, misalnya kalian lagi seharian di luar atau apapun itu, sisirnya nggak usah besar-besar, sisir yang kecil aja supaya bisa masuk di dalam tas yang kecil. Jadi konsepnya masih tas kecil ya, jadi jangan yang besar-besar guys tasnya gitu, jangan besar-besar sisirnya, yang simple aja, yang penting bisa masuk. Kemudian ada juga, nah ini lipstick atau lip tint atau lip gloss atau apapun. Jadi by the way ini aku nggak endorse barang apapun yang ada di sini, aku cuman kebetulan yang aku punya aja ya. Nah ini ada lip tint yang aku punya. Nah lip tint ini penting juga dibuat tacap kita. Kalau misalnya kita mau ketemu orang atau teman-teman kita, atau kita biasanya habis makan mulai hilang pudar, nah itu biasanya aku sering banget ke toilet, aku cuci tangan, habis itu aku pakai ini di kaca. Jadi benar-benar ini bagus banget dibuat kita yang seharian ada kegiatan atau apapun lah, kita kalau misalnya kita keluar jangan sampai kita ketinggalan ini ya, karena supaya kita tetap looks-nya supaya fresh dan nggak kelihatan kucel kayak gitu-gitu. Nah terus sama parfum ini jaga aroma tubuh kita. Seringkali orang merasa aroma badannya masih oke, bahkan sampai seharian. Aku rasa itu feeling-feelingan pribadi nggak sih kadang-kadang.
Kadang yang bisa merasakan aroma tubuh kita sendiri itu malah orang lain gitu ya. Sampai bahkan orang lain itu nggak bisa negur kita, sampai bahkan orang lain itu ya udah diem-dieman, tiba-tiba dia menjauh gitu kan, menghindar dari kita karena mungkin aroma tubuh kita yang kurang enak. Jadi mending bawa parfum, tapi karena konsepnya adalah tasnya kecil, aku biasanya lebih bawa parfum yang kecil gitu. Jadi aku biasanya refill gitu, atau aku beli yang parfum lain gitu kan, tapi yang ukurannya kecil gitu. Jadi biasanya emang ukuran kecil gini aku bisa masukin ke dalam satu tasku. Ini buat jaga aroma tubuh badan aku, buat aku lagi pergi seharian atau pergi kemanapun ya kan, aku selalu bawa parfum. Nah, selain itu, kita juga ada pengelompokan lainnya adalah pendukung gadget kita. Pendukung gadget kita itu apa aja? Yang pertama, aku ada TWS aku. Jadi TWS ini menurut aku penting banget, aku nggak bisa jauh-jauh juga sama dia. Karena aku kalau misalnya mau pergi kemana-mana, aku selalu pergi pakai Maps. Nah, kalau misalnya pergi pakai Maps, aku mungkin tahu tempat itu atau aku udah pernah ke tempat itu. Cuman dari tempat aku yang sekarang, aku pasti cari rute yang terdekat kan. Aku pasti cari tempat jalan pintas mau ke tempat itu lewat mana, atau ke tempat-tempat baru. Kita perlu banget TWS guys. Dibuat dengerin atau dibuat dengerin sih. Dibuat dengerin, jadi kita kalau mau pergi nge-map kemanapun kita pakai TWS. Atau ya juga buat dengerin musik gitu kan, waktu kita lagi kerja di luar atau gimana pun kita perlu ini. Aku biasanya juga dibuat olahraga sih gitu kan, sore-sore aku perlu TWS dibuat dengerin musik juga. Jadi aku nggak pernah bisa jauh-jauh dari TWS aku gitu. Ini penting banget buat aku kemana-mana. Lalu setelah itu ada power bank. Nah, power bank ini juga aku nggak terlalu menyarankan buat sering pakai power bank karena nggak bagus buat gadget kita. Tapi tetap gimana pun ini penting kalau kita saat lowbat dan kita perlu butuh kayak urgent handphone kita. Aku kurang nyaman sih. Gimana kalau kalian? Kalau aku pribadi aku kurang nyaman dengan kondisi handphone aku yang mungkin udah di bawah 50% ya. Biasanya aku udah mulai kebingungan ini harus gimana, takutnya nanti pas aku di luar dan gak ada colokan atau gimana, aku harus butuh nge-recharge handphone aku. Jadi aku pasti bawa power bank kemana-mana, tapi usahain pakai charger ya guys. Lalu aku ada juga kabel data. Nah, kabel data ini juga penting dibuat kita pakai buat nge-charger atau kita nyambungin ke power bank kita gitu. Nah, bonus yang aku tambahin biasanya kalau aku di hari Minggu, aku setiap kali habis waktu ibadah, waktu dengerin firman, aku biasanya itu bawa pulpen sama bawa buku. Jadi barang ini aku bawa setiap hari Minggu kalau misalnya aku ke gereja gitu ya guys. Sama mungkin pulpen sih lebih sering kalau misalnya kita tiba-tiba sering butuh pulpen ya kan gitu. Dimanapun lah, kadang-kadang kita kan butuh pulpen ya, kadang-kadang gitu. Jadi ya ini aja sih barang-barang yang mungkin bisa aku sharing ke kalian di dalam satu tas. Aku yakin di dalam satu tas kalian yang mungkin untuk selempang atau dicantol di samping gini, nah itu benar-benar kayak semua barang yang aku sebutin ini bisa masuk. Karena aku sendiri setiap kali pergi aku bawa ini semua. Mungkin yang makan tempat di tempatku ya, itu ada dompet sama ada power bank. Ini doang yang paling besar, sisanya bisa masuk. Kalau parfum yang tadi besar ini aku rubah ke parfum yang kecil ini gitu. Jadi ini yang aku bawa biasanya gitu. Semuanya selebihnya barangnya kecil semua, jadi pasti bisa masuk, aku yakin.
mungkin kalian lebih bisa menata lagi ya, mungkin kira-kira barang-barang kalian yang besar-besar bisa diperkecil lagi supaya bisa muat masuk ke dalam tas kalian. Tapi ini balik lagi sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa ada kebutuhan lainnya yang kalian mau masukin ke dalam tas kalian juga boleh banget. Atau tadi ada beberapa barang yang menurut kalian masih belum penting dari yang aku bilang sebutin satu-satu, boleh banget kalian ganti atau berubah ke barang-barang yang menurut kalian jauh lebih penting lagi. Boleh dikasih kolom komentar ya kan, barang apa aja sih yang perlu harus dibawa lagi selain yang aku sebutin tadi. Nah, mungkin itu juga bisa menambah wawasan aku juga ke depannya buat aku bisa bawa gitu. Nah, kenapa menurut aku semua yang tadi aku bilang ini penting? Karena terutama wanita ya, kita itu harus selalu tampil fresh setiap hari, setiap saat. Jadi contoh nih, misal kita kerja seharian dan kita harus ketemu klien di sore hari, sedangkan kita udah seharian keluar dari pagi tapi kita udah nggak fresh, kita udah acak-acakan, muka kita udah pucel, habis itu kita juga aroma badannya juga udah nggak enak, nggak sempet pulang buat mandi. Nah, ini benar-benar penyelamat banget. Kalian harus benar-benar jaga tampilan. Kenapa ini penting? Karena kalian kalau ketemu klien atau ketemu seseorang di luar sana, kan harus bisa benar-benar tampil percaya diri. Kalian juga harus tampil kelihatan fresh, ya kan? Dan ini tuh selalu bikin kalian jadi selalu ready dalam semua situasi, gitu ya. Dan aroma badan itu juga penting karena nggak semua orang di sekitar kita itu mau menegur kita secara terang-terangan. Jadi alangkah baiknya buat kita lebih mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin bagi kita, tubuh kita masih oke-oke aja. Mungkin aku nggak kelihatan pucat, mungkin aku nggak kelihatan aroma badan aku nggak enak. Tapi who knows gitu kan, nggak ada orang yang menegur dan kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Jadi benar-benar harus kita mulai sekarang perhatikan setiap tampilan kita ya, pembawaan diri kita juga gitu. Selain kita kelihatan segar setiap saat, kita tampilannya juga oke, itu juga bisa membawa kita ke peluang-peluang kita berikutnya karena kita meyakinkan, kita fresh, kita percaya diri, kita juga nggak kelihatan pucat. Jadi kalau kita misalnya ketemu klien, kita itu bisa bener-bener kayak dipercaya aja sama orang. Oh, dari segi tampilan orang ini benar-benar oke, gitu kan. Jadi kita benar-benar harus mulai belajar memperhatikan tubuh kita. Ini juga penting buat teman-teman kita yang mungkin adik-adik masih lagi sekolah, mau lulus sekolah atau gimana. Ini bisa banget kalian mulai pelajari dari sekarang ya, gitu. Buat menjaga tampilan itu kayak gimana supaya kita bisa memikat setiap orang-orang di luar sana yang bisa percaya sama kita. Dalam arti memikat itu adalah percaya ya, ngasih kepercayaan lebih dari ke kita. Karena menurut aku tampilan itu adalah salah satunya juga gitu. Bagi mata ya, kalau misalnya kita sekali melihat seseorang, itu adalah yang sebelum mengenal orang itu, misalnya kita ketemu sama orang ini pertama kalinya, pasti yang dilihat tampilannya dulu kan, yang pertama kali. Sebelum kita ngobrol sama orang itu, sebelum kita berbahas sesuatu yang penting lebih deep lagi sama orang itu, tentang usaha mungkin, atau tentang pekerjaan lainnya, ya kita harus benar-benar mulai dari penampilan kita dulu sih. Itu adalah salah satu yang paling penting, tapi bukan satu-satunya yang penting gitu. Oke, jadi itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau misalnya kalian juga mau self improvement tentang lainnya, kalian boleh kepoin tentang LinkedIn aku, nanti aku kasih di bio bawah. Nanti kalian boleh kepoin di sana. Itu adalah self improvement, buku-buku yang lainnya, dan juga aku bakalan sering update tentang blueprint kita sehari-hari kayak gimana gitu. Boleh kepoin LinkedIn aku, nanti aku kasih linknya di bawah. Thank you guys, see you in next video. Bye.